Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York tanpa basa-basi melenyapkan Mikan Inoue. Hal itu membuat Kuro Inoue sangat marah dan langsung menggunakan semua obat dan serum genetik untuk memperkuat kemampuannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja bersama gameplay ini. Inilah kisah Bang Harvey chapter 6985 sampai 6989. Chapter 6985. Tidak. Pada saat kritis, Kuro Inoue muncul dari samping. Dia mengambil pedang dari suatu tempat dan langsung menghancurkan batu yang lemparkan Harvey York dengan santai. Kemudian, dia memegang pedang di tangannya sambil berdiri menghalangi di depan saudara perempuannya. Pada saat ini, mata Kuro Inoue tidak hanya semerah darah, tetapi pembuluh darah di bawah kulitnya terus berdenyut. Juga dapat terlihat ada bekas suntikan di tangannya. Auranya kembali pecah dan menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi kali ini tampaknya menggila. Dia menatap Harvey York dengan kejam sambil mengertakkan giginya dan berkata, "Kamu sudah memaksaku. Kamu memaksaku untuk melakukan ini." Harvey York berkata dengan nada acuh tak acuh. "Aku tidak memaksamu untuk meminum obat-obatan itu. Aku juga tidak memintamu menyuntikkan dirimu dengan ramuan genetik Amerika Serikat. Adapun konsekuensi dari dua hal yang dilakukan bersamaan ini, itu juga tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, kamu melakukan ini untuk mengalahkanku kan? Sayang sekali, meski begitu, kamu tetap bukanlah lawanku. Kamu melakukan semua yang kamu bisa untuk mengalahkanku. Tetapi bagiku, itu tidak ada artinya." Kata-kata Harvey York berkibar seperti bendera, tetapi ketika kata itu sampai ke telinga penduduk pulau, hanya ada rasa putus asa yang tak tertandingi. Mereka semua telah bekerja sangat keras dan mereka semua sudah sangat habis-habisan. Tetapi mereka masih berakhir seperti ini. Kuro Inoue melakukan begitu banyak hal, dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Dunia penuh ketidakadilan. Kuro Inoue mengertakkan giginya saat ini dan berkata, "Jika bukan karena kamu yang menyerang dan melenyapkan tanpa memperhatikan aturan. Jika bukan karena kamu yang tidak akan memperbaiki kesalahanmu dan membuat kesalahan lagi. Jika kami tidak ingin mendapatkan kembali keadilan, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini semua salahmu. Ini semua adalah salahmu." Ketika penduduk pulau mendengar ini, mereka terus menganggukkan kepala. Itu benar, semuanya salah Harvey York. Dia harus menyerah dan harus mati. Berteriak-teriak dan melawan orang-orang negara pulau adalah hal besar yang tidak pantas. Ini semua salahku. Harvey York tersenyum diam-diam. Lalu menurut teorimu, itu juga salahnya bahwa matahari tidak berputar di sekitar negara pulaumu. Kamu orang pulau bisa merasa benar sendiri. Kamu merasa bahwa dunia ini tidak dapat berfungsi secara normal tanpa kalian. Tapi apakah ini ada hubungannya denganku? Apakah otakmu sudah gila? Berbicara tentang ini, Harvey York menggelengkan kepalanya. Pada saat berikutnya, dia dengan santai mengambil pedang yang tergeletak di tanah, dan kemudian menjentikkan jarinya. Wajah Kuro Inoue berubah, dan dia tanpa sadar ingin menebas. Wush! Gerakan Kuro Inoue memang cepat, tetapi serangan Harvey York jauh lebih cepat. Pedang yang dilemparkan Harvey York sudah mendarat lebih dahulu. Darah segera berceceran. Mikan Inoue yang berusaha bangkit, merasakan tenggorokannya terasa dingin, dan saat berikutnya dia langsung ambruk di tanah. Dia menatap Harvey York dengan tidak percaya, dan akhirnya mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa kata terakhir. Bajing. Wajah para murid Kuro Inoue yang hadir sekali berubah lagi. Melihat adiknya mati di depan matanya, Kuro Inoue semakin marah dan mendongak ke langit sambil meraung. Ger. Pada saat ini, dia mengeluarkan beberapa jarum lagi dan menyuntikkannya di tubuhnya. Harvey York sudah melenyapkan Mikan Inoue di depannya. Untuk masalah ini, dia harus mendapatkan penjelasan. Adapun Joven Green, dia juga gemetar karena marah saat ini. Karena masalahnya ini telah mencapai ke titik ini, maka sama sekali sudah tidak mungkin untuk mengakhirinya. Chapter 6986. Menurut pemikiran Joven Green, bahkan jika Harvey York sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat dia, kali ini dia akan mati. 7 keluarga Grand City pasti tidak akan melindunginya. Pembalasan dendam dari Skyplane, jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi Harvey York. Joven Green awalnya akan membantu Harvey York untuk mendapatkan keringan hukuman. Setidaknya agar Harvey York bisa meminta maaf atas kesalahannya dan tidak mempengaruhi orang lain. Tapi sekarang tampaknya tidak ada gunanya lagi. Kematian Harvey York sudah ditakdirkan. Baiklah. Berhenti menggonggong di sini. Harvey York tidak memperhatikan Joven Green, yang sedang melompat-lompat saat ini, tetapi menatap Kuro Inoue dengan ringan. Apakah kamu akan melakukan suntikan beberapa lagi? Tapi aku sarankan padamu untuk menyuntikkan beberapa lagi. Lagi pula, itu tidak cukup untukmu saat ini. Aku takut jika aku tidak hati-hati,
aku akan menamparmu sampai mati lagi. Pada saat itu, ketika kalian berdua akan terbujur kaku, bukankah dosa-dosaku akan sangat besar? Mendengar kata-kata Harvey York, Kuro Inoue sangat marah hingga langsung muntah darah. Orang-orang di negara kepulauan juga sangat marah mendengar itu. Mereka ingin bergegas dan mati bersama Harvey York, tetapi mereka takut bahwa akhirnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Joven Green menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata dengan lembut, "Tuan Inoue, jangan tertipu oleh Harvey York. Jangan biarkan dia pergi dengan mudah. Kita semua adalah master seni bela diri, dan kita semua mengerti jika dia sudah kehabisan energi. Jadi, aku yakin Harvey York pasti berada di ujung pertempuran saat ini. Jika bukan karena itu, dia akan menembak langsung. Mengapa repot-repot dengan begitu banyak omong kosong?" Pada saat ini, Joven Green tampaknya seperti dia melihat melalui postur Harvey York. Harvey York mendengar alasannya, tetapi dia merasakan keinginan untuk memutar matanya. Dia benar-benar tidak bergerak, tetapi bukan karena menghabiskan terlalu banyak energi. Itu karena ada terlalu banyak orang-orang pulau untuk dilenyapkan, dan itu hanya akan membuat tangannya kotor. Jika dia tidak perlu membunuh, maka dia tidak akan melakukannya. Lagi pula, dia akan membuat dirinya sendiri jijik. Tentu saja, jika orang-orang di negara pulau itu bersikeras, Harvey York tidak keberatan untuk terus memulai. Mendengar kata-kata Joven Green, Kuro Inoue yang sedikit kehilangan akal sehatnya, tanpa sadar memilih untuk percaya. Pada saat ini, dia menyipitkan mata merahnya dan menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Harvey York, patahkan anggota tubuhmu. Lalu minta maaf. Dalam hal ini, aku tidak akan menyerangmu. Kalau tidak, bukan hanya kamu yang akan mati. Bahkan orang-orang di belakangmu juga akan mati bersamamu." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Faida Achanta dan Rahel Hardy. Disipasi akal membuat Kuro Inoue sangat merasa benar sendiri. "Harvey York, apakah kamu mendengar itu?" Ketika Joven Green mendengar ini, dia juga berkata dengan dingin, "Ini adalah rasa hormat terbesar bagimu untuk memotong anggota tubuhmu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan menjadi sesuatu yang bisa kamu tanggung." Sekelompok besar personel Departemen Keamanan juga menganggukkan kepala mereka dengan keras. Mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa Harvey York yang berada di ujung tanduk, pasti akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Harvey York menghela nafas dan berkata dengan acuh, "Aku hanya dengan santai membuat beberapa gerakan. Mengapa menurutmu aku akan berada di akhir pertempuran sekarang? Apa kau tidak takut, kalau aku masih berada di puncak kekuatanku?" Saat dia berbicara, Harvey York juga melambaikan tangannya, menghentikan Rahel Hardy yang ingin melangkah maju. "Bahkan jika kamu berada di puncakmu, kami punya cara untuk melawanmu." Pada saat ini, Kuro Inoue mencibir. "Apa menurutmu kami tidak punya cara lain untuk bersiap?" Chapter 6987. Pada saat ini, Kuro Inoue bertepuk tangan dengan ekspresi kejam. Seiring dengan gerakannya, banyak sosok segera bermunculan di sekitarnya. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian hitam, dan sosok mereka agak misterius. Seolah-olah mereka dapat dengan mudah menghilang ke dalam bayang-bayang bangunan. Selain itu, mereka semua membawa pedang di punggung mereka. Ada juga tas kulit halus tergantung di pinggang mereka, dan suling panah di tangan mereka. Mereka bersiap untuk menyerang dan melenyapkan Harvey York kapan saja. Ninja dari pulau. Melihat adegan ini, Harvey York tampak penasaran. "Aku ingin melihat apa perbedaan antara ninja di Skyplane dan ninja dari negara pulau. Jangan bilang kalian juga berasal dari origin ninja atau semacamnya." Harvey York tidak takut pada ninja-ninja yang tidak terlihat biasa ini, dia hanya ingin tahu seberapa mengerikan dari ninja-ninja ini. Ketika Joven Green dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka segera tersentak. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas, jadi dia dapat menentukan dalam sekejap bahwa orang-orang ini adalah origin ninja dari Skyplane. Tidak seperti ninja biasa di negara pulau, ninja ini masing-masing membudidayakan ninjutsu kuno. Setelah melakukan serangan, orang biasa tidak dapat menemukan jejak mereka sama sekali. Bahkan ketika dia mati, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dalam konteks seperti itu, jelas bahwa Harvey York tak akan mampu melawannya apapun yang terjadi. Singkatnya, Harvey York sudah mati. "Harvey York, apakah kamu siap untuk berlutut? Atau apakah kamu membutuhkanku untuk membantumu berlutut?" Kuro Inoue tersenyum jahat pada Harvey York. "Begitu ninja kami dari Skyplane menyerang, tidak ada tempat bagimu untuk hidup. Termasuk mereka juga." Saat berbicara, Kuro Inoue menunjuk ke Rahel Hardy dan Faida Achanta. "Wah, kamu sangat berani. Tidak hanya mengancam anggota keluargaku, tetapi juga berani mengancamnya." Pada saat ini, teriakan dingin datang dari jauh, dan kemudian sosok yang tampak agak tua berdiri tepat di depan Harvey York. Dia membawa tangannya di punggungnya, meluruskan tubuhnya dan tatapan acuh tak acuhnya jatuh ke tengah lapangan.
Dengan mengandalkan beberapa leluhur yang terlihat seperti sampah, kamu berani menunjukkan kekuatanmu. Patahkan tanganmu, lalu berlutut dan kamu bisa pergi. Harvey York melirik orang itu, Geoffrey Foster. Namun, menilai dari sikap Geoffrey Foster, dia tidak datang untuk dirinya sendiri, tetapi murni untuk Faida Achanta. Ketika semuanya sampai pada titik ini, Harvey York tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi melihatnya sambil tersenyum. Tetua Foster. Melihat Geoffrey Foster tiba-tiba muncul, kelopak mata Jovan Green melompat, dan langsung melangkah maju untuk menyapanya. Dan personel Departemen Keamanan juga bergegas maju satu persatu, dan berkata dengan wajah gugup. Tetua Foster. Geoffrey Foster mengabaikan orang-orang ini, tetapi tatapannya masih tertuju pada Kuro Inoue. Tetua Foster. 7 keluarga Grand City, pendiri Sekte Universal. Geoffrey Foster. Kuro Inoue sekarang juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang tingkat tinggi Grand City. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan menatap mata Geoffrey Foster dengan sedikit pengawasan. Adapun orang pulau lainnya, meskipun mereka telah mendengar nama-nama 7 pendiri Grand City, mereka tidak tahu seberapa kuat mereka ini. Oleh karena itu, orang-orang pulau ini tidak memiliki banyak rasa hormat kepada Geoffrey Foster. Chapter 6988. Kuro Inoue juga dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Jelas, dia merasa bahwa Geoffrey Foster, yang tampak berusia 70 tahun ini, tidak terlalu istimewa. Pada saat ini, Kuro Inoue menatap Geoffrey Foster dengan jijik dan mendengus dingin. Orang tua, kamu meminta kami untuk mematahkan tangan kami. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi seperti itu? Apakah kamu pantas untuk meminta itu? Geoffrey Foster berkata dengan ringan. Kalau begitu 2 tangan juga bagus. Aku tahu bahwa 7 keluarga Grand City itu sangat berpengaruh, dan aku juga mengerti bahwa kata-katamu di Grand City adalah perintah. Melihat sikap acuh Geoffrey Foster, Kuro Inoue langsung menjadi sangat marah. Tapi kamu harus tahu, status Skyplane tidak lebih rendah dari Grand City. Apakah kamu pikir aku akan peduli dengan tindakanmu? Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan maka minggirlah. Setelah kami melenyapkan Harvey York, kami akan dengan sopan memanggilmu senior. Tapi jika kamu ikut campur dalam masalah ini, maka jangan salahkan kami karena bertindak kurang ajar padamu. Saat berbicara, Kuro Inoue melambaikan tangannya. Semua origin ninja itu mengeluarkan senjata rahasia mereka, dengan postur yang mengesankan dan mematikan. Ingin melawanku? Geoffrey Foster tersenyum. Mengatakan aku adalah seorang pelayan. Kamu iblis kecil, kamu selalu menganggap dirimu patut diperhitungkan. Skyplane? Hah? Saat dia berbicara, Geoffrey Foster menjentikan lengan tangan kirinya. Seiring dengan gerakannya, auranya langsung meletus. Batu bata hijau di tanah tersapu dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan. Banyak orang terhuyung-huyung dan tersandung. Ubin rumah-rumah di sekitarnya juga langsung terangkat. Satu persatu ninja origin terkejut, dan kemudian jatuh dari atap. Dan jelas dalam jarak yang begitu dekat, serangan itu langsung merenggut nyawa para master ninja ini. Tidak hanya sulit dipercaya, tetapi juga sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, Kuro Inoue dan yang lainnya juga merasakan keringat mengalir di sekujur tubuh. Celana bagian selangkangan mereka langsung basah, dan bau pesing tercium ke udara. Segera setelah itu, orang-orang Kuro Inoue semuanya berlutut di tanah. Mereka tidak ingin berlutut, tetapi pertanyaannya adalah, di hadapan Geoffrey Foster yang penuh dengan aura, apa yang mereka bisa lakukan? Dan bagaimana cara melawannya? Pada saat ini, mereka tidak bisa menahannya. Kuro Inoue yang berlumuran bau pesing, matanya yang merah darah kembali sedikit jernih. Dia menyadari bahwa meskipun dia menggunakan narkoba dan menyuntikkan ramuan genetik, tapi di depan Geoffrey Foster, dia masih seorang pecundang. Dan adegan seperti itu, juga membuat Jovan Green dan yang lainnya mengeringkan mulut mereka satu persatu. 2 gadis seksi yang mengikuti di belakang Jovan Green menutup mulut mereka agar tidak berteriak. Kuro Inoue dalam keadaan seperti itu, bahkan walaupun menghadapi dewa perang, dia berani berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Tapi sekarang dia sudah buang air kecil di celana, lalu langsung berlutut di tanah. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak terkesan sebagai seorang master sedikitpun, dia juga tidak memiliki gaya dan martabat. Itu bahkan jauh lebih memalukan. Adapun Jovan Green, kelopak matanya berkedut kencang saat ini. Dia selalu percaya bahwa 7 keluarga Grand City telah lama redup dan tidak cukup disegani. Tetapi setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan Geoffrey Foster pada saat ini, dia hampir dapat memastikan bahwa Kuro Inoue dari Skyplane mungkin bukan lawan dari Geoffrey Foster. Hanya dapat dikatakan bahwa 7 keluarga Grand City benar-benar tak terduga. Hanya saja mereka terlalu rendah hati, jadi banyak orang-orang yang mencemooh mereka. Chapter 6989. Baiklah.
Aku akan menunggumu untuk bersikap sopan padaku. Geoffrey Foster dengan lembut menepuk lengan bajunya saat ini, dan membuka mulutnya dengan ringan. Aku minta maaf. Kuro Inoue sangat ketakutan sehingga menjawab dengan bahasa pulau. Tetua Foster, kami tidak mengenalimu sebelumnya. Semua kesalahan ada padaku. Aku sangat bodoh. Aku hanya seekor anjing. Tolong berbelas kasihan dan jangan menaruh dendam kepada kami. Tidak perlu mengotori tanganmu, kami akan segera pergi. Saat ini, Kuro Inoue hanya ingin merangkak dan pergi. Dia awalnya berpikir bahwa setelah suntikan obatnya, dia pasti akan dapat menghancurkan banyak orang dan menjadi tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, dia merasakan kesenjangan antara dirinya dan Geoffrey Foster. Kesenjangan seperti itu adalah celah yang tidak dapat dia atasi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilampaui seumur hidup. Bahkan dia tidak bisa mengejarnya walau menggunakan obat dan ramuan genetik. Aku baru saja memberimu kesempatan. Geoffrey Foster menghela nafas. Aku sudah tua. Aku awalnya ingin berhati lembut. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Saat dia berbicara, Geoffrey Foster menghentakkan telapak kakinya. Wush! Puing-puing tanah terbang keluar, dan pengawal Kuro Inoue langsung roboh di tanah. Dibandingkan dengan ketegasan Harvey York ketika dia bergerak, Geoffrey Foster bahkan bertindak dengan ketidakpedulian yang memandang rendah dunia. Dan ketidakpedulian ini telah membuat orang-orang di pulau itu semakin takut. Ditambah nama dan latar belakangnya. Nama Geoffrey Foster dan kekuatannya membuat Kuro Inoue gemetar dan hatinya terasa sesak. Pada saat ini, dia tahu bahwa segala sesuatu hari ini jelas tidak sederhana tapi menjadi sulit. Sesuatu yang tidak baik, Skyplane harus memberikan penjelasan ke Grand City. Kuro Inoue tidak tahu bagaimana hal-hal sampai pada titik ini. Dia tanpa sadar melirik Joven Green di sampingnya, jelas berharap dia akan menyelesaikan masalah ini. Joven Green terengah-engah dan tampak pucat. Memikirkan berbagai urusannya dengan Skyplane, dia tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa gigit jari dan melangkah maju. Tetua Foster, bisakah masalah ini berakhir di sini, kita? Plak! Geoffrey Foster menamparnya dengan keras dan kemudian berkata dengan ringan. Pelayan yang dibesarkan oleh tujuh keluarga Grand City hanyalah seekor anjing, apakah kamu berani membuka mulutmu? Sambil menutupi wajahnya, Joven Green langsung terdiam. Dia sangat sedih dan hatinya penuh dengan kemarahan dan ketidakberdayaan, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berteriak. Begitu dia berteriak atau membuka mulut, mungkin Geoffrey Foster akan melenyapkannya. Pada saat itu, kemana dia akan pergi mengadu? Ada yang tahu kenapa aku tidak melenyapkanmu? Geoffrey Foster memandang Kuro Inoue dengan acuh tak acuh. Menggunakan begitu banyak obat terlarang dan menyuntikkan begitu banyak ramuan genetik. Kamu tidak akan hidup lama. Aku tidak mau untuk mengotori tanganku. Tetapi jika kamu ingin bertahan selama beberapa hari, kamu harus mematahkan tanganmu sebelum keluar dari sini. Mendengar kata-kata Geoffrey Foster, Kuro Inoue merasa sangat putus asa. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak melakukannya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya. Saat berikutnya, dia langsung mematahkan tangannya, dan kemudian seperti anjing, dia berlutut di tanah.